Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pendengar, marilah kita sejenak menutup mata, lalu membiarkan hati kita berjalan menelusuri sebuah pulau di timur Nusantara. Pulau itu bernama Buru. Sebagian dari kita mungkin hanya mengenalnya sebagai daerah terpencil di Provinsi Maluku, atau sebagai tanah dengan hamparan hutan, sungai, dan ladang yang luas. Namun bagi ribuan orang yang pernah dikirim ke sana pada tahun-tahun kelam Orde Baru, Buru bukan sekadar pulau. Ia adalah penjara terbuka, sebuah ruang sunyi yang menyimpan kisah luka sejarah bangsa. Di balik pepohonan rindang, di antara bukit dan tanah berbatu, ribuan orang pernah dipaksa hidup, bekerja, dan bertahan. Mereka tidak disebut dengan nama. Mereka hanya ditandai dengan sebutan yang membuat mereka asing di negeri sendiri. Tahanan politik. Di antara ribuan laki-laki itu, ada pula perempuan, mereka yang sering terlupakan dalam catatan resmi sejarah. Padahal justru dari rahim dan tangan perempuanlah kekuatan bertahan hidup itu tumbuh. Perempuan-perempuan yang berjuang bukan hanya melawan lapar dan stigma, tapi juga melawan rasa kehilangan yang tidak pernah terbayar. Hari ini, kita akan menyusuri kembali jejak mereka. Kisah para perempuan penyintas tragedi 1965 di Pulau Buru. Kisah yang selama puluhan tahun dibungkam, diputarbalikkan, dan dipenuhi stigma. Tetapi suara-suara itu tidak pernah benar-benar padam. Mereka kembali dengan lirih, dengan getir, dan dengan keberanian. Suara yang menuntut kita untuk tidak melupakan. Pulau Buru menjadi tempat pembuangan sejak akhir tahun 1960-an. Setelah peristiwa 30 September 1965 yang oleh rezim Orde Baru disebut sebagai G30 SPKI, pemerintah melancarkan operasi besar-besaran, menangkap, menahan, dan mengasingkan orang-orang yang dianggap terkait dengan Partai Komunis Indonesia atau organisasi yang berafiliasi dengannya. Tidak sedikit yang sebenarnya tidak tahu menahu. Ada guru, petani, seniman, pegawai negeri, bahkan orang biasa yang sekadar menjadi simpatisan organisasi. Tetapi mereka semua dicap sama, orang PKI. Jumlah mereka mencapai puluhan ribu. Diperkirakan sekitar 12.000 tahanan politik akhirnya dikirim ke Pulau Buru dengan status tapol, tahanan politik, tanpa pernah diadili secara sah di pengadilan. Mereka dipaksa membuka lahan, membangun pemukiman, bercocok tanam, membuat jalan, bahkan mengeringkan rawa. Semua dilakukan dengan tangan kosong, di bawah pengawasan militer, dengan makanan yang serba terbatas. Seiring waktu, pemukiman-pemukiman itu tumbuh. Mereka membangun rumah sederhana dari papan dan bambu. Mereka menanam padi, singkong, sayur mayur untuk bertahan hidup. Tetapi meski tanah itu hijau, kehidupan mereka tidak pernah benar-benar merdeka. Setiap langkah diawasi, setiap gerak dicurigai, setiap hubungan dengan dunia luar dibatasi. Dan stigma itu terus melekat, bahkan setelah mereka dibebaskan. Kisah para perempuan di Buru jauh lebih berat. Tidak hanya karena harus ikut menanggung kerja paksa dan penderitaan fisik, tetapi juga karena harus menjaga keluarga, menghidupi anak-anak, dan melawan stigma yang berlipat ganda. Seorang laki-laki tapol mungkin dicap sebagai ex-PKI, tetapi seorang perempuan tapol atau anak dari tapol menanggung beban stigma ganda. Dianggap istri PKI, janda PKI, atau anak PKI. Label yang begitu melekat hingga puluhan tahun kemudian. Hari ini kita akan mendengar kisah mereka satu persatu. Dari Sugeng Hayati Koangit, seorang perempuan dari desa Savana Jaya yang lahir dari keluarga penyintas. Dari Suhartini yang hidup sebagai anak sulung di tengah tekanan politik yang tak henti. Dari Sudarsini yang harus menelan diskriminasi panjang. Dari Tiwi Sulasti yang tumbuh sebagai anak penyintas dengan trauma mendalam. Dari Lasinem, seorang nenek yang menyimpan kisah bertahan hidup. Semua kisah ini berpadu menjadi mozaik tentang bagaimana sejarah bukan hanya milik pemenang, tetapi juga milik mereka yang terluka. Mari kita mulai dengan kisah yang pertama.
Kisah Sugeng Hayati Koangit yang hidupnya digores dalam-dalam oleh sejarah, tapi tetap memilih untuk bersuara. Saudara-saudara pendengar, dalam gelapnya sejarah, seringkali kita hanya mendengar angka. Ribuan ditahan, ratusan ribu dibunuh, jutaan dicap. Namun di balik angka itu ada wajah, ada nama, ada air mata. Salah satunya adalah Sugeng Hayati Koangit, seorang perempuan dari Desa Savanajaya, Kabupaten Buru, Maluku. Ketika ia bercerita, bibirnya bergetar, matanya berkaca-kaca. Tak lama air mata itu jatuh, membasahi pipinya. Ia menangis bukan karena lemah, melainkan karena ingatan yang terlalu berat untuk ditanggung seorang diri. Setiap kali mengingat masa kecilnya, Sugeng merasakan luka yang seakan tak pernah sembuh. Sugeng adalah anak dari keluarga penyintas. Ayahnya termasuk di antara ribuan orang yang ditangkap, dituduh, dan akhirnya dibuang ke Pulau Buru. Saat itu, ia masih kecil, bahkan terlalu muda untuk mengerti politik atau tuduhan besar yang menjerat keluarganya. Namun ia cepat mengerti satu hal, bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Bayangkanlah saudara-saudara, masa kecil yang seharusnya dipenuhi tawa, permainan, dan sekolah, justru digantikan dengan rasa takut dan lapar. Sugeng tumbuh dalam stigma. Teman-temannya di sekolah menjauh. Ada yang mengejek, ada yang terang-terangan memanggilnya dengan kata-kata yang menusuk hati, anak PKI. Stigma itu seperti cap yang menempel di dahi, tak bisa dihapus. Setiap kali ia berjalan, orang menatap penuh curiga. Setiap kali ia mencoba berkawan, ada jarak yang tak bisa ditembus. Masa kecilnya dirampas, bukan hanya oleh keadaan ekonomi, tapi juga oleh pandangan masyarakat yang penuh prasangka. Ibunya berjuang keras menghidupi keluarga. Kadang hanya ada singkong rebus atau jagung kering untuk dimakan. Pernah, mereka harus bertahan hanya dengan kulit ubi kayu. Makanan yang mestinya dibuang, tapi justru menjadi santapan sehari-hari. Bayangkan, anak kecil yang harus menelan pahit bukan hanya dari makanan, tetapi juga dari kehidupan sosial yang menyingkirkan mereka. Tahun 1969, ayah Sugeng dibuang ke Pulau Buru. Kabar itu membuat keluarga gamang. Ada desas-desus mengerikan. Siapapun yang dibawa ke Buru akan ditenggelamkan di laut, tidak pernah kembali. Namun pada 1974, keluarganya memutuskan untuk menyusul sang ayah ke Buru. Perjalanan itu penuh ketegangan. Mereka berlayar dengan kapal yang sederhana, menembus ombak besar, dengan hati yang cemas. Apakah mereka benar-benar akan tiba atau justru hilang di tengah laut? Namun, demi keluarga, mereka berangkat juga. Dan mereka pun tiba di Pulau Buru, pulau yang kemudian menjadi rumah sekaligus penjara. Di Pulau Buru, Sugeng kembali harus menata hidup. Ia melanjutkan sekolah, meski tertinggal jauh dari teman-teman seusianya. Namun lebih dari itu, ia belajar arti kerja keras. Bersama ibunya, ia ikut ke ladang, menanam padi, menyiangi kebun, mengangkut air dari sungai. Hidup berjalan sangat sederhana, bahkan keras, tetapi setidaknya mereka bisa bersama sebagai keluarga. Pemerintah kemudian memberi mereka sebidang tanah dalam program transmigrasi. 1 hektar untuk rumah, 1 hektar untuk ladang, 1 hektar untuk sawah. Tetapi tanah ini bukannya membawa ketenangan, justru melahirkan konflik baru. Warga lokal menuduh mereka merampas tanah. Mereka dianggap pendatang yang merebut hak. Konflik demi konflik pecah, kadang berupa ejekan, kadang berupa pertengkaran terbuka. Sugeng tumbuh dalam suasana penuh kecurigaan, seolah stigma yang menempel pada keluarganya tidak cukup. Kini ditambah dengan label baru, perampas tanah. Meski demikian, Sugeng tidak menyerah. Ia belajar menegakkan kepala, meski dunia seakan merendahkannya. Ia mengerti bahwa jika ia terus tunduk pada stigma, hidupnya akan habis dimakan rasa malu. Ia memilih untuk tegar, berdiri, dan melanjutkan hidup. Sugeng kemudian menikah, membangun rumah tangga, dan tetap tinggal di Buru. Kehidupannya tidak serta-merta menjadi mudah, tetapi ia belajar menerima kenyataan. Yang ia jaga hanyalah satu, agar anak cucunya tidak lagi menanggung beban masa lalu. Ia ingin mereka bebas, bisa sekolah, bisa bekerja, bisa hidup sebagai manusia merdeka tanpa dicap anak PKI. Namun, luka itu tidak hilang begitu saja.
Sugeng tahu stigma tidak berhenti pada dirinya. Ia bisa merasakan bagaimana anak-anaknya pun kadang dipandang dengan curiga. Orang bisa saja tersenyum di depan, tetapi bisik-bisik di belakang tetap ada. Luka ini, suka atau tidak, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan disitulah letak kepedihan yang sesungguhnya. Tragedi 1965 bukan hanya tentang mereka yang ditangkap dan dipenjara. Bukan hanya tentang mereka yang dibuang ke Pulau Buru, tetapi juga tentang anak-anak yang kehilangan masa kecilnya, tentang perempuan yang harus menghidupi keluarga sendirian, tentang cucu-cucu yang tetap dibayang-bayangi stigma, meski peristiwa itu sudah terjadi puluhan tahun lalu. Saudara-saudara pendengar, itulah kisah Sugeng Hayati Koangit. Sebuah kisah tentang masa kecil yang dirampas, tentang keluarga yang diasingkan, tentang hidup yang dijalani dengan segala keterbatasan. Namun juga sebuah kisah tentang keberanian seorang perempuan untuk tetap berdiri, meski sejarah berusaha menekuk punggungnya. Dari kisah Sugeng, kita belajar bahwa luka sejarah tidak pernah selesai hanya dengan diam. Ia tetap hidup dalam ingatan, dalam stigma, dalam diskriminasi yang diwariskan. Dan justru karena itu, suara seperti Sugeng menjadi penting, agar kita bisa belajar mendengar, lalu melawan lupa. Saudara-saudara pendengar, setelah kita mendengar kisah Sugeng Hayati Koangit, mari kita beralih ke suara lain. Seorang perempuan yang juga menjadi saksi hidup, bagaimana stigma dan derita tragedi 1965 merenggut masa kecil, merusak masa depan, dan membentuk jalan hidupnya. Namanya Suhartini. Suhartini lahir sebagai anak sulung dari pasangan Rabimin Siswo Pranoto dan Ngabinem. Ayahnya adalah seorang guru, profesi yang mestinya dihormati, karena guru adalah cahaya bagi masyarakat. Namun gelombang politik 1965 mengubah segalanya. Ketika peristiwa itu meletus, Suhartini baru berusia 6 tahun. Usia yang seharusnya dipenuhi dengan belajar membaca, berlari bersama teman-teman, dan dunia polos anak-anak. Tapi hidupnya hancur ketika ayahnya ditangkap. Sang guru yang mestinya dihargai justru dicap musuh negara, dituduh terlibat dengan Partai Komunis Indonesia. Sejak saat itu dunia kecil Suhartini runtuh. Di sekolah ia tak lagi bisa belajar dengan tenang. Anak-anak lain mengejek, memanggilnya dengan sebutan yang menusuk, anak PKI. Kata-kata itu bukan sekadar ejekan. Kata-kata itu seperti belati yang setiap hari menorehkan luka di hatinya. Bayangkanlah seorang anak kecil, baru kelas 3 SD, dipaksa menanggung beban dosa yang tidak pernah ia lakukan. Ia hanya ingin belajar, bermain, hidup seperti anak-anak lainnya. Tapi dunia sudah memberi cap dan cap itu begitu kejam. Sampai akhirnya Suhartini tidak kuat lagi. Ia berhenti sekolah. Sejak kelas 3 SD pendidikannya terhenti. Bukan karena ia bodoh, bukan karena ia malas, tetapi karena stigma telah menutup pintu-pintu kesempatan untuknya. Sejak ayahnya ditangkap, ibunya, Ngabinem, harus memikul beban keluarga. 6 anak ditanggung seorang diri. Mereka hidup dalam keterbatasan yang menyiksa. Pernah mereka hanya bisa makan kulit ubi kayu, sesuatu yang bahkan dianggap sampah. Namun Ngabinem tetap bertahan. Ia menjaga anak-anaknya, berusaha agar mereka tetap hidup. Dalam kondisi sesulit itu, kasih sayang seorang ibu menjadi benteng terakhir. Dan Suhartini, sebagai anak sulung, ikut merasakan beratnya tanggung jawab itu. Tahun 1969, ayahnya dibuang ke Pulau Buru. Suhartini dan adik-adiknya dititipkan pada keluarga di Jawa. Tapi rasa kehilangan terus menggerogoti. Hingga pada 1974, ia bersama ibunya memutuskan untuk menyusul sang ayah ke Buru. Perjalanan itu penuh ketakutan. Desas-desus beredar bahwa siapapun yang dibawa ke Buru akan ditenggelamkan di laut. Namun, demi keluarga, mereka tetap berangkat. Kapal yang membawa mereka ke pulau asing itu bukan hanya mengangkut tubuh, tetapi juga harapan, rasa cemas, dan air mata. Ketika akhirnya mereka tiba, Pulau Buru menjadi rumah baru. Rumah yang tidak pernah benar-benar ramah. Di Buru, Suhartini kembali masuk sekolah dari kelas 3 SD. Ia tertinggal jauh dari usianya, tetapi ia tidak menyerah. Hidup terus berjalan dengan segala keterbatasannya.
Ia tumbuh dalam dunia yang keras, dunia di mana stigma bukan hanya datang dari pemerintah, tetapi juga dari sesama warga. Suhartini kemudian menikah dengan seorang tapol, teman ayahnya yang juga mengalami nasib serupa. Hidup rumah tangga mereka sederhana, berputar di sekitar ladang dan sawah. Pemerintah memberi mereka lahan lewat program transmigrasi. 1 hektar untuk rumah, 1 hektar untuk ladang, 1 hektar untuk sawah. Awalnya status tanah itu hanya pinjam pakai. Lama-kelamaan sebagian mendapat sertifikat. Namun tanah yang mestinya menjadi sumber kehidupan justru memunculkan masalah baru. Bagi warga lokal, keberadaan mereka dianggap sebagai perampas tanah. Meskipun mereka sudah puluhan tahun tinggal di Buru, stigma pendatang tetap menempel. Konflik demi konflik muncul, kadang kecil, kadang terbuka. Suhartini merasakan betul bahwa stigma itu tak pernah benar-benar hilang. Pertama, ia dicap anak PKI. Kini ia dicap pendatang perampas tanah. Seakan-akan hidupnya selalu dikepung oleh label yang tidak pernah ia pilih. Namun ia tetap tegar. Ia bekerja, menghidupi keluarga, membesarkan anak-anak, sambil menahan luka batin yang terus diwariskan. Bagi Suhartini, perjuangan sesungguhnya bukan hanya mencari makan, bukan hanya mengelola tanah, tetapi melawan stigma. Ia tidak ingin anak cucunya terus hidup di bawah bayang-bayang cap anak PKI. Ia ingin generasi berikutnya bebas, bisa sekolah setinggi-tingginya, bisa bekerja tanpa diskriminasi, bisa menikah tanpa dipandang rendah. Ia tahu betul bahwa stigma lebih berbahaya dari lapar, karena stigma bisa menghancurkan masa depan. Saudara-saudara pendengar, kisah Suhartini adalah cermin dari ribuan kisah lain yang tidak pernah tercatat. Kisah seorang anak kecil yang kehilangan masa depan karena sejarah yang tidak ia mengerti. Kisah seorang perempuan yang harus menanggung 2 lapis beban, stigma politik dan diskriminasi sosial. Namun dari kisah itu kita juga melihat kekuatan. Suhartini tetap berdiri, ia tetap berjuang. Ia tetap berharap agar anak cucunya bisa merdeka dari luka masa lalu. Dan dari keteguhan itu, kita belajar satu hal, bahwa sejarah tidak hanya melahirkan korban, tetapi juga melahirkan penyintas. Perempuan-perempuan tangguh yang berani hidup, meski dunia terus merendahkan mereka. Saudara-saudara pendengar, setelah kita mendengar kisah Suhartini, mari kita beralih ke suara perempuan lain, namanya Sudarsini. Seorang perempuan yang hidupnya penuh perjuangan, bukan hanya karena dampak politik, tetapi juga karena diskriminasi yang melekat sepanjang hidupnya. Sudarsini lahir dari keluarga sederhana, namun sejak kecil ia sudah menanggung beban yang berat. Ayahnya sebagaimana ribuan orang lain ditangkap dan dicap terlibat dengan PKI. Sejak saat itu, keluarga mereka kehilangan banyak hal. Kehilangan rasa aman, kehilangan mata pencaharian, bahkan kehilangan hak untuk dihormati sebagai manusia biasa. Sudarsini masih kecil ketika harus menghadapi ejekan. Ia dipanggil dengan sebutan yang merendahkan, anak PKI. Kata-kata itu, saudara-saudara, tidak pernah ringan. Bagi seorang anak, kata-kata itu bisa meruntuhkan harga diri, bisa membunuh mimpi, bisa menutup pintu-pintu masa depan. Namun berbeda dengan anak-anak lain yang menyerah, Sudarsini memilih bertahan. Ia belajar untuk menutup telinga meski hatinya perih. Ia belajar untuk tetap berjalan meski jalannya penuh batu. Pendidikan bagi Sudarsini bukan jalan mulus. Ia sempat bersekolah, namun stigma terus membayangi. Setiap kali ada kesempatan, selalu ada suara-suara sumbang yang membuatnya merasa kecil. Guru pun tidak selalu berpihak. Ada yang memandang rendah, ada yang terang-terangan menjaga jarak. Akhirnya, sekolah bukan lagi tempat yang aman. Sudarsini harus menerima kenyataan bahwa cita-cita akademiknya tidak bisa ia wujudkan. Ia berhenti, bukan karena tidak mampu, tetapi karena keadaan telah memutus jalannya. Namun ia tidak membiarkan hidupnya hancur sepenuhnya. Ia mencari cara lain untuk bertahan. Ia bekerja apa saja, sekadar untuk bisa hidup dan membantu keluarganya. Ketika keluarganya kemudian menetap di Pulau Buru, Sudarsini ikut menata hidup baru di tanah asing itu. Pemerintah memberikan lahan transmigrasi, tetapi tanah yang mestinya menjadi sumber kehidupan justru melahirkan persoalan. Masyarakat lokal sering menuduh keluarga Tapol sebagai perampas tanah. Meski mereka sudah bertahun-tahun tinggal, stigma pendatang tidak pernah benar-benar hilang. Bagi Sudarsini, ini adalah luka yang berlapis.
Pertama, ia harus menanggung stigma politik sebagai keluarga tapol. Kedua, ia ditambah dengan stigma sosial sebagai pendatang yang dianggap mengambil hak orang lain. Namun di tengah semua itu, ia tetap bertahan. Ia bekerja keras di ladang. Ia menanam padi, jagung, singkong. Ia mencari kayu bakar, mengurus rumah, merawat anak-anak. Hidup sederhana, keras, tapi penuh ketabahan. Saudara-saudara, bagi banyak keluarga penyintas, perempuan seringkali memikul beban ganda. Mereka harus bekerja di ladang untuk memberi makan keluarga, sekaligus mengurus rumah, menjaga anak-anak, dan menghadapi stigma masyarakat. Sudarsini adalah salah satu contoh nyata. Ia tidak pernah berhenti bekerja, meski tubuhnya lelah. Ia tidak pernah berhenti merawat keluarga, meski hatinya sering terluka. Dan dalam diamnya, ia menyimpan rasa marah. Bukan marah yang meledak-ledak, tetapi marah yang berubah menjadi kekuatan untuk tetap hidup, untuk tetap berdiri, untuk tidak menyerah. Dalam usianya yang semakin senja, Sudarsini hanya punya satu harapan, agar kisah mereka didengar. Agar dunia tahu bahwa mereka bukan penjahat, bukan perampas, bukan orang-orang bersalah. Mereka hanyalah korban dari sejarah yang kejam, korban dari politik yang tidak mereka mengerti. Sudarsini ingin agar nama keluarganya dipulihkan. Ia ingin agar stigma itu dihapus, agar anak cucunya tidak lagi menanggung beban masa lalu. Ia ingin generasi berikutnya bisa hidup dengan kepala tegak, tanpa harus takut disebut anak PKI. Saudara-saudara pendengar, kisah Sudarsini adalah kisah tentang perempuan yang terluka, tetapi juga perempuan yang kuat. Ia kehilangan masa kecilnya, kehilangan pendidikan, kehilangan rasa aman. Namun ia tidak kehilangan harapan. Dari suaranya, kita belajar bahwa perempuan penyintas tidak hanya pasrah. Mereka tetap melawan, bukan dengan senjata, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan keberanian untuk bertahan hidup. Dan keberanian itu, saudara-saudara, adalah bentuk perlawanan yang paling sunyi, tetapi juga paling kuat. Saudara-saudara pendengar, dari sekian banyak perempuan penyintas di Pulau Buru, ada satu kisah yang begitu mengguncang hati. Kisah seorang anak perempuan yang tumbuh dalam bayang-bayang stigma, dalam trauma yang diwariskan turun-temurun. Namanya adalah Tiwi Sulasti. Tiwi lahir pada masa ketika Pulau Buru telah menjadi tempat pembuangan ribuan tahanan politik. Ayahnya adalah salah satu dari mereka. Sejak awal hidupnya, Tiwi tidak pernah benar-benar mengenal arti kebebasan. Ia tidak pernah tahu bagaimana rasanya punya ayah yang bisa dengan bebas menemaninya bermain, menggendongnya ke sekolah, atau sekadar bercengkerama di rumah. Yang ia tahu, ayahnya adalah seorang tahanan. Seorang yang setiap hari hidup dalam pengawasan, dicap sebagai musuh negara. Bagi seorang anak kecil, tentu sulit memahami arti politik, arti ideologi, atau arti peristiwa besar 1965. Yang ia tahu hanyalah keluarganya berbeda. Dan perbedaan itu membuatnya sering menjadi sasaran ejekan, tatapan curiga, bahkan perlakuan tidak adil. Tiwi sempat bersekolah di Pulau Buru, namun dunia pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman justru mempertegas luka. Anak-anak lain sering menunjuk dirinya sebagai anak PKI. Guru pun kadang dengan sadar menyinggung status ayahnya. Bayangkan saudara-saudara pendengar, seorang anak yang masih belia setiap hari harus menghadapi tatapan yang menghakimi. Ia seakan-akan tidak pernah diizinkan untuk menjadi dirinya sendiri. Sekolah menjadi ruang yang dingin, penuh rasa takut dan malu. Tiwi kerap pulang dengan menangis, namun ibunya selalu berusaha menguatkan berkata, "Jangan menyerah, nak. Suatu hari orang akan tahu kebenaran." Kata-kata itu sederhana, tetapi menjadi penopang hidup Tiwi. Ketika remaja, stigma semakin kuat, bukan hanya di sekolah, tetapi juga dalam pergaulan sehari-hari. Setiap kali ada kegiatan, ia selalu merasa dikucilkan. Setiap kali ada kesempatan, selalu ada yang mengingatkan bahwa dirinya berbeda. Di usia ketika seharusnya seorang remaja mencari jati diri, Tiwi justru sibuk menutupi identitas keluarganya. Ia belajar untuk berbohong tentang siapa ayahnya, tentang mengapa mereka tinggal di Buru, tentang masa lalu keluarganya. Namun sekeras apapun ia berusaha menutupi, selalu ada orang yang membuka luka itu kembali. Trauma masa kecil dan remaja itu tidak pernah hilang. Hingga ia dewasa,
Tiwi masih merasakan getirnya. Setiap kali mendengar kata PKI, hatinya bergetar. Setiap kali ada pembicaraan tentang sejarah 1965, ia merasa tersisih. Ia takut untuk bersuara, ia takut membuka kisah keluarganya. Ia takut anak-anaknya nanti ikut menanggung beban yang sama. Namun, di satu sisi, ia juga ingin melawan. Ia ingin agar dunia tahu bahwa dirinya, ayahnya dan keluarganya bukanlah penjahat. Mereka hanyalah korban dari situasi yang tidak pernah mereka pilih. Apa yang dialami Tiwi adalah gambaran nyata bagaimana trauma bisa menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak penyintas tidak hanya mewarisi stigma, tetapi juga rasa takut yang begitu dalam. Namun Tiwi punya keberanian untuk bercerita, keberanian untuk membuka luka yang selama ini disembunyikan. Dengan suaranya, ia ingin agar sejarah tidak lagi diceritakan sepihak. Ia ingin agar dunia tahu bahwa generasi anak penyintas juga punya kisah. Bahwa mereka, meski tidak pernah terlibat langsung, tetap menanggung beban yang berat. Kini, ketika usianya semakin matang, Tiwi hanya berharap satu hal, agar anak-anaknya bisa hidup tanpa bayang-bayang stigma. Agar generasi berikutnya tidak lagi dicap berdasarkan dosa yang tidak pernah mereka lakukan. Ia berharap negara berani meminta maaf, berani mengakui kesalahan, dan berani memberikan keadilan bagi para penyintas. Bukan sekadar kompensasi materi, tetapi pengakuan yang tulus bahwa mereka adalah manusia yang hak-haknya pernah dirampas. Saudara-saudara pendengar, kisah Tiwi Sulasti adalah kisah tentang trauma yang diwariskan, tetapi juga tentang keberanian untuk bersuara. Ia menunjukkan bahwa meski luka itu dalam, selalu ada harapan untuk pulih. Dan harapan itu hanya bisa terwujud jika kita, generasi hari ini, mau mendengar dan mengakui kebenaran. Saudara-saudara pendengar, di antara deretan kisah perempuan penyintas di Pulau Buru, ada satu nama yang begitu menyentuh, Lasinem. Ia bukan hanya seorang perempuan, tetapi juga seorang nenek, seorang ibu, seorang saksi hidup yang bertahan di tengah luka sejarah. Lasinem lahir di Jawa, tumbuh sebagai gadis sederhana dengan mimpi biasa, menikah, membangun keluarga, dan hidup tentram. Namun nasib berkata lain. Ketika prahara politik 1965 meletus, hidupnya jungkir balik. Suaminya ditangkap. Ia sendiri sebagai istri ikut menanggung stigma. Tidak ada yang peduli apakah ia tahu politik atau tidak. Tidak ada yang bertanya apakah ia ikut terlibat atau tidak. Cap PKI menempel begitu saja pada dirinya. Dan ketika pemerintah memutuskan menjadikan Pulau Buru sebagai tempat pembuangan, Lasinem ikut terdampar di sana bersama anak-anak dan ribuan keluarga lain. Bayangkan saudara-saudara, seorang perempuan muda, jauh dari tanah kelahiran, harus memulai hidup dari nol di sebuah pulau yang keras. Hutan lebat, tanah yang belum diolah, jalan setapak yang penuh lumpur. Tidak ada rumah layak, tidak ada fasilitas kesehatan, tidak ada kenyamanan sedikit pun. Namun Lasinem tidak menyerah. Ia bekerja membuka ladang. Ia belajar menanam padi, singkong, jagung. Ia merawat anak-anaknya dengan apa adanya, kadang hanya dengan ubi rebus atau daun singkong. Hidupnya menjadi contoh nyata betapa perempuan adalah tiang keluarga. Ketika suami dipenjara, ketika stigma terus menekan, perempuanlah yang berdiri paling depan menjaga keberlangsungan hidup. Kini, Lasinem telah menjadi nenek. Keriput di wajahnya adalah jejak dari penderitaan panjang. Tangannya yang kasar adalah bukti kerja keras bertahun-tahun di ladang. Namun matanya masih menyimpan cahaya dari seorang yang tidak pernah menyerah. Ketika ditanya tentang masa lalu, suaranya sering bergetar. Air matanya kadang menetes, tetapi ia tetap bercerita karena ia tahu, jika ia diam, maka sejarah akan hilang. Lasinem bercerita tentang malam-malam penuh ketakutan, tentang suara teriakan di penjara, tentang perempuan-perempuan lain yang hilang, tentang anak-anak yang tumbuh tanpa ayah. Semua itu menjadi bagian dari ingatan yang tidak akan pernah terhapus. Sebagai nenek, Lasinem punya cucu-cucu. Mereka sering bertanya, "Nek, kenapa kita tinggal di Buru? Kenapa orang sering bilang kita keturunan PKI?" Pertanyaan itu menusuk hatinya. Ia ingin sekali menjawab dengan sederhana, tapi kenyataannya rumit. Ia tidak ingin cucu-cucunya ikut menanggung beban masa lalu, tapi ia juga tidak ingin berbohong. Maka,
Dengan lembut, ia berkata, "Cucu, kita bukan penjahat, kita hanyalah korban. Ingatlah itu. Jangan malu, jangan takut." Lasinem mengajarkan kepada generasi berikutnya bahwa meski sejarah penuh luka, martabat tidak boleh hilang. Kini, di usia senjanya, Lasinem hanya berharap satu hal, keadilan. Bukan untuk dirinya semata, tetapi untuk semua perempuan yang pernah menderita. Ia ingin negara mengakui bahwa mereka pernah salah. Ia ingin generasi mendatang tahu bahwa kebenaran tidak boleh dikubur. Dan dengan suara yang pelan, ia berpesan, "Kalau aku sudah tidak ada, jangan biarkan kisah ini hilang. Ceritakan terus. Biar orang tahu apa yang pernah terjadi." Saudara-saudara pendengar, kisah Lasinem adalah kisah tentang seorang perempuan yang tidak hanya bertahan, tetapi juga menjadi penjaga ingatan. Ia adalah nenek yang tubuhnya rapuh, tetapi jiwanya tegar. Dari dirinya kita belajar bahwa kekuatan perempuan bukan hanya soal fisik, tetapi soal ketabahan, soal keberanian untuk tetap hidup ketika dunia seakan menolak keberadaan mereka. Dan melalui kisah Lasinem, kita diingatkan bahwa sejarah bukan hanya tentang perang dan politik, tetapi juga tentang manusia, tentang air mata seorang ibu, tentang keteguhan seorang nenek, tentang harapan agar cucu-cucu mereka bisa hidup lebih baik. Saudara-saudara pendengar, setelah kita mendengarkan kisah-kisah penyintas perempuan dari Pulau Buru, Suhartini, Tiwi Sulasti, Sudarsini, hingga Nenek Lasinem, maka tibalah kita pada pertanyaan yang lebih besar. Apa yang sudah dilakukan negara? Apakah penderitaan panjang itu pernah mendapat pengakuan? Apakah luka mereka pernah benar-benar diobati? Di tahun-tahun terakhir, Komnas HAM Perwakilan Maluku mencoba membuka kembali catatan lama. Mereka turun langsung ke Pulau Buru, mewawancarai para penyintas, mencatat nama, kisah, dan kebutuhan mereka. Bagi sebagian penyintas, langkah ini seperti angin segar. Mereka merasa didengar, meski hanya sebentar. Namun bagi banyak yang lain, perasaan ragu masih lebih dominan. Karena mereka sudah terlalu sering dijanjikan, terlalu sering ditulis namanya di daftar bantuan, tetapi ujung-ujungnya terlupakan. Komnas HAM mencatat, masalah utama para penyintas di Pulau Buru ada dua. Pertama, stigma sosial yang terus diwariskan. Label keluarga PKI masih melekat pada anak dan cucu mereka, bahkan sampai sekarang. Kedua, konflik tanah yang tak kunjung selesai. Tanah yang dulu diberikan pemerintah melalui program transmigrasi, kini sering dipertanyakan statusnya. Warga lokal menuduh tanah itu dirampas, sementara para penyintas merasa tanah itu adalah satu-satunya hasil jerih payah mereka. Komnas HAM menilai tanpa menyelesaikan dua masalah ini, mustahil penyintas bisa hidup dengan tenang. Selain Komnas HAM, ada juga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Mereka datang membawa bantuan. Ada paket sembako, ada pemeriksaan kesehatan, ada konseling psikologis. Bagi sebagian orang, ini terasa menolong. Tetapi bagi banyak penyintas, bantuan ini masih dianggap sangat dangkal. Bantuan sembako habis dalam seminggu, kata seorang penyintas. Tapi stigma itu menempel seumur hidup. Mereka butuh lebih dari sekadar mie instan dan obat generik. Mereka butuh pengakuan, rehabilitasi, nama baik, dan jaminan hak-hak sipil yang selama puluhan tahun dirampas. Pada tahun 2023, Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden Kepres tentang penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial. Di dalamnya, tragedi 1965 disebut sebagai salah satu kasus yang diakui sebagai pelanggaran HAM berat. Bagi sebagian kalangan, ini adalah sebuah langkah maju. Untuk pertama kalinya, negara secara resmi menyebut bahwa apa yang terjadi pasca 1965 adalah sebuah pelanggaran HAM. Ada program pemulihan, ada janji perbaikan, ada rencana untuk memberi kompensasi. Namun banyak pula yang ragu. Para penyintas bertanya, apakah tanpa pengadilan, kebenaran bisa benar-benar terungkap? Apakah tanpa keadilan, luka bisa benar-benar sembuh? Apakah ini hanya sekadar formalitas politik tanpa kesungguhan untuk menghapus stigma? Banyak penyintas di Pulau Buru mengatakan mereka boleh memberi bantuan, tapi kalau nama baik kami tidak dipulihkan, itu sama saja. Kami tetap dianggap bersalah.
Dari semua suara yang muncul, ada 3 tuntutan utama penyintas. 1. Pemulihan nama baik. Mereka ingin negara mengakui bahwa mereka bukan penjahat, bukan pengkhianat bangsa, mereka adalah korban. 2. Pengakuan sejarah. Mereka ingin kisah tentang pembuangan di Pulau Buru dimasukkan ke dalam pelajaran sejarah, agar generasi muda tahu dan tidak mudah mengulang luka yang sama. 3. Penyelesaian tanah. Mereka ingin konflik lahan segera dituntaskan. Sertifikat yang sudah diberikan jangan lagi digugat, jangan lagi jadi sumber pertengkaran. Saudara-saudara pendengar, apa yang kita lihat di sini adalah jurang lebar antara janji dan kenyataan. Negara memang sudah membuka pintu kecil lewat Kepres, lewat Komnas HAM, lewat LPSK. Tetapi bagi para penyintas, semua itu baru langkah setengah hati. Mereka tidak hanya butuh sembako, mereka tidak hanya butuh bantuan sementara, mereka butuh kepastian, keadilan, dan pengakuan. Karena tanpa itu, luka yang sudah berusia lebih dari setengah abad ini akan terus menganga. Saudara-saudara pendengar, kisah para perempuan di Pulau Buru membawa kita pada kenyataan yang pahit. Tragedi 1965 bukan hanya peristiwa lokal, bukan hanya catatan kecil di Maluku, tetapi sebuah luka nasional. Dan suara-suara penyintas, baik di Buru maupun di daerah lain, sering berpaut pada satu kata kunci, keadilan. Pulau Buru hanyalah salah satu titik dari ribuan titik penderitaan. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi ada cerita serupa. Di Blitar Selatan, ribuan tahanan politik dikurung di kamp-kamp penuh penderitaan. Di Bali, ratusan orang dibantai hanya karena dituduh simpatisan kiri. Di Jawa Tengah, anak-anak penyintas kesulitan masuk sekolah karena formulir pendaftaran meminta keterangan orang tua tidak terlibat G30 SPKI. Kisah mereka berulang-ulang, berbeda tempat tapi dengan pola yang sama. Penangkapan tanpa pengadilan, penyiksaan, pembuangan, stigma, dan diskriminasi turun-temurun. Dengan demikian, suara Lasinem, Suhartini, Tiwi, dan Sudarsini di Pulau Buru sesungguhnya mewakili ribuan suara lain di seluruh Indonesia. Saudara-saudara pendengar, setelah kita menyusuri panjangnya kisah para perempuan penyintas di Pulau Buru, mulai dari Suhartini, Tiwi Sulasti, Nenek Lasinem, hingga suara Sudarsini dan Sugeng, kita sampai pada satu titik renungan. Sejarah ini belum selesai. Tragedi 1965 bukan sekadar deretan angka dalam buku pelajaran, bukan sekadar cerita tentang peristiwa militer, kudeta, atau perebutan kekuasaan. Ia adalah kisah manusia, kisah seorang anak yang kehilangan masa kecilnya, kisah seorang ibu yang menelan pahitnya stigma, kisah seorang nenek yang di usia senja masih tinggal di rumah rapuh, sementara haknya tak pernah benar-benar diakui. Apa yang kita dengar dari Suhartini, Tiwi, dan Lasinem hanyalah sebagian kecil dari ribuan cerita serupa. Label anak PKI atau keturunan Tapol masih menjadi bayang-bayang. Bayangan itu menutup kesempatan, membatasi gerak, bahkan mencederai martabat manusia. Padahal mereka sendiri bukan pelaku. Mereka hanyalah anak-anak, istri, atau cucu yang lahir dan tumbuh tanpa pernah memilih sejarah yang diwariskan kepada mereka. Namun beban itu terus melekat. Sampai kapan stigma itu harus ada? Sampai kapan dosa kolektif akan diturunkan ke generasi yang tak bersalah? Saudara-saudara, pada akhirnya, masa depan tragedi ini ada di tangan kita, di tangan generasi muda. Para penyintas semakin tua, satu persatu pergi. Namun cerita mereka tidak boleh ikut terkubur bersama mereka. Generasi muda harus berani mendengar, membaca, mencatat, dan menceritakan ulang. Karena melawan lupa adalah satu-satunya cara agar tragedi ini tidak berulang. Melawan lupa bukan berarti membuka luka lama untuk menyakiti. Melawan lupa adalah cara untuk memastikan luka itu tidak diwariskan lagi. Agar anak cucu Suhartini, Tiwi, dan Lasinem tumbuh tanpa beban stigma. Saudara-saudara pendengar, mari kita ambil sejenak waktu hening. Hening untuk mengenang mereka yang ditangkap tanpa pengadilan. Hening untuk mereka yang dibuang ke Pulau Buru dan tak pernah kembali. Hening untuk perempuan yang berjuang sendirian membesarkan anak-anaknya. Dan hening untuk anak-anak yang harus berhenti sekolah hanya karena ayahnya dicap musuh negara. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa menentukan sikap terhadap masa lalu itu.
Apakah kita memilih diam dan membiarkan stigma terus diwariskan? Ataukah kita memilih bicara, mendengar dan mengakui agar luka itu berhenti di sini? Sejarah bukan untuk disesali, tetapi untuk dipelajari. Dan tragedi 65 adalah pengingat bahwa kekuasaan tanpa keadilan hanya akan melahirkan penderitaan. Saudara-saudara, marilah kita berjanji pada diri sendiri bahwa kita tidak akan melupakan kisah-kisah ini, bahwa kita akan terus menyuarakan agar generasi berikutnya tidak tumbuh dalam kebohongan, bahwa kita akan melawan lupa. Dengan demikian, berakhirlah perjalanan kita malam ini. Dari Pulau Buru, dari kisah perempuan-perempuan tangguh, dari luka yang diwariskan lintas generasi. Mereka bukan sekadar korban, mereka adalah saksi sejarah. Mereka adalah penjaga martabat manusia yang mengajarkan kepada kita arti keteguhan, kesabaran, dan keberanian. Semoga kisah ini membuka hati kita. Semoga kisah ini membuat kita lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Dan semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa keadilan yang tertunda adalah luka yang terus menganga. Saudara-saudara pendengar, marilah kita akhiri dengan satu doa sederhana, agar bangsa ini berani berdamai dengan masa lalunya. Bukan dengan menutup mata, tetapi dengan membuka kebenaran. Bukan dengan membungkam, tetapi dengan mendengar. Bukan dengan melupakan, tetapi dengan mengingat, karena hanya dengan ingatan kita bisa benar-benar merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.